Ya Rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj sholatan antaksuni biha sifati kamali wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi adadil malaikati war ruh. Allahu alladzi asra Muhammadar Rasulullah la ilaha minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Muhammadar Rasulullah. Ayyana Jibrilun Nabiya imama sholati lil anbiya'i fil aqsa Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj sholatan antaksuni biha sifati kamalihi wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi adadil malaikati war ruh wa ilas samai badas samai liqaul anbiya'il mustabar Muhammadur Rasulullah wa bisabiati iltaqa bin nabi Ibrahim tahtal kitabi kubra la haula wala quwwata illa billah. Yatubunal malaikatu baital ma'muri kubra Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj sholatan antaksuni biha sifati kamali wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi adadil malaikati war ruh. Ya Rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj sholatan antaksuni biha sifati kamali wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi adadil malaikati war ruh. Du'iya biduni Jibrili ila sidratil muntaha Muhammadur Rasulullah. Wa qalat tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah Muhammadur Rasulullah. Qala Allahu li Muhammadin assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj sholatan
antaksuni biha sifati kamalihi wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi adadil malaikati wal ruh. Wa qala Muhammadur Rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Isra wal Mi'raj sholatan antaksuni biha sifati kamalihi wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi adadil malaikati war ruh. Allahu alladzi asra Muhammadar Rasulullah wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa khususan li abagur sekumpul Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani Syekh Ulamul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar insyaallah wa manaqib Ittihaful Akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa kitabihi insyaallah An-Nawadir wa kitab Futhul Ghaib insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan di hati kita rahmat dan kasih sayangnya. Pencurahan itu menjohir pada diri kita, bagi sekeliling kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita, dan terkhusus ibu bapak kita dan leluhur-leluhur kita di atas. Sembari kita selalu rajin mendoakan kepada mereka, mudah-mudahan mereka dapat ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayang selalu dari Allah. Mudah-mudahan melalui saluran ini Allah melembutkan diri kita, Allah membimbing kita dengan kelembutannya dan pertolongannya serta ridhonya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tertutuplah segala bala dan bencana datang kepada kita, berganti dengan rahmat dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dibersamakannya kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang silam kita membahas tentang bagaimana nur Allah menancap di hati kita. Nur itu ada dua secara umum, dalam arti lil ma'rifah, dalam arti ma'rifatullah, yang disebut dengan timbulnya pada diri kita ainus sugro dan ainul kubro. Ainus sugro adalah pandangan hati kita tentang sugro, lorong kecil kita dapat merasakan Allah Azza wa Jalla, yaitu tusahidu taziliyati anwaru sifati binuril asma wa sifat. Lorong kecil itu ialah kemampuan kita menyadari akan kebesaran keagungan Allah melewati asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
Saya berikan dulu contoh, ada orang melihat burung elang. Kalau ibu-ibu melihat bunga yang indah, takjub dia melihat bunga itu. Bunga apa Bu namanya? Bunga apa yang biasa takjub tuh Pian? Hah? Bunga apa? Bunga matahari. Bunga bangkai lain. Bisa aja ada nang takjub lawan bangkai, ada juga. Intinya bunga yang indah lah. Bunga sakura. Wah, ajar. Takjub, suka banget sih Din lawan bunga itu. Bunga sakura itu misalnya. Pas bana ngaran abahnya sakur jarne. Pas sakur suka kasih takjub. Sidin bila melihat bunga itu keingatan Sidin keindahan pertama kali abahnya si Sakur nih nunjuki bunga lawan Sidin. Wah iya bener. Masya Allah senyum Sidin, padahal umur Sidin sudah 60 tahun. Cuma Sidin senang takjub. Saat itu Sidin merasakan keindahan. Gitu kelak merasakan keindahan. Disitulah dia merasakan lorong keindahan Allah Azza wa Jalla. Keindahan itu namanya adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Ya kah? Sifat Allah Azza dirasakan, Masya Allah, apalagi yang sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya kah? Itu salah satu sifat lah keindahan Allah. Pada sifat kebesaran Allah, misalnya teringat tentang Qahar Allah, yang mensifati padanya adalah makna Qahar. Pas mengompor, pas memasak, ibu-ibu juga memasak di rumah, melihat kompor, keingatan api neraka. Bagaimana orang disiksa dalam api neraka. Maha dahsyatnya Allah menyiksa orang. Pas melihat TV pulang di YouTube, di TVRI kah di manakah? Kebakaran Los Angeles, Masya Allah, manusia terpanggang di api. Keingatan api neraka, keingatan dahsyatnya ajab Allah Azza wa Jalla, keperkasaan Allah bagaimana mengajab orang, menyakiti orang. Saat itu merasakan jalal Allah Azza wa Jalla. Itu namanya melihat di lorong kecil ketuhanan, merasakan hudurnya Allah di kehidupan sehari-hari, hadir Allah dalam sekali. Yang kedua adalah wal ainul kubro, lorong besar. Kalau tadi lorong kecil, sekarang adalah lorong besar. Tusahidu tazali anwaruzat fi alamil lahut. Dia masuk ke alam lahut. Dia masuk ke alam lahut. Dirasakannya tidak ada lagi dunia ini. Dirasakannya tidak ada lagi bahkan dirinya. Dirasakannya hanya zat Allah saja yang maha agung, Allah Azza wa Jalla, yang maha dahsyat, yang maha agung, yang maha besar. Inilah puncak orang mengenali Allah Azza wa Jalla, merasakan langsung siapa Allah Azza wa Jalla. Fahusulu hadhil maratibil insani bil maut. Tidak ada orang bisa mencapainya kecuali kematian kepadanya. Masya Allah. Pada umumnya orang hanya mencapai kematian yang disebut di dalam Quran surah At-Takasur, hatta jurtumul maqabir. Kamu mengumpulkan hartamu, jurtul maqabir. Nanti kamu akan masuk kepada liang kubur. Hatta jurtumul maqabir. Kalla saufata lamun, nanti kamu akan tahu, ta'lamun, kamu akan tahu. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, dengan ilmu yakin kamu langsung berhadapan dengan malaikat yang berkata kepadamu, man rabbuka. Kalau kamu salah menjawab, qatar perasaanmu salah menjawab, hafalan aja Allah tuh bukan di perasaan. Salah kamu menjawab, kamu nanti akan merasakan bagaimana tombak malaikat kepada tubuhmu. La tarawna jahim. Kamu akan merasakan nanti api neraka. Bagaimana sengatan api neraka yang sebenar-benar.
Itulah yang dinamakan hatta ta'lamuna ilmal yakin la tarunnal jahim. Kamu akan merasakan api neraka, bujur-bujur merasakan. Summa la tarunna ainal, sampai kamu melihat langsung ainal yakin bagaimana sebenar-benarnya api neraka itu. Kamu langsung berbuat di dalamnya, apa rasanya? Nah, itulah yang dikenal langsung merasa. Tapi itulah qahar Allah Azza wa Jalla. Bila mati hanya merasakan. Bagi orang yang mendapatkan surga Allah, menjadi kasih disayangi oleh Allah, lorong kematian itu adalah lorong kubranya, merasakan bagaimana nikmatnya akhirat yang sebelumnya, ujar Nabi, tidak pernah dirasakan di pikirannya, tidak pernah dirasakan, didengar oleh telinganya, tidak pernah matanya melihat bagaimana nikmat keindahan barzah sampai nanti surga yang sebenar-benarnya. Wujuh yawma idzin nadirah wa ila rabbihim nadirah. Wajah mereka orang-orang mukmin itu berseri-seri hatinya, tak dapat digambarkan lagi. Berseri-seri itu kepada Tuhan yang mereka melihatnya. Itulah melihat yang sebenar-benar. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang bisa melihat Allah tanpa kematian, yaitu orang-orang yang belajar mendekati Allah dalam hidupnya, orang-orang yang belajar ma'rifatullah, orang-orang yang dicirikan Allah menjadi ahli surganya, orang-orang yang sudah ditempatkan karakter pada dirinya, dia nanti akan bersama Allah dan Rasulnya di akhirat kelak. Siapakah mereka itu? Yaitu orang yang bisa melihat Allah ketika di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara namanya mir'atul qalbi, cermin di dalam hatinya. Bagaimana itu al-aksu mir'atil qalbi? Yaitu cermin yang terbalik pada hati seseorang. Bagaimana itu? Seperti yang saya kisahkan tadi, yaitu mereka yang bisa melihat secara ainul sugro, apalagi melihat bisa secara ainul kubro. Masya Allah. Wa qoblal mauti bil pana. Adapun orang-orang yang mampu dalam hal ini, mereka bisa melakukan bil pana minal basariyatil nafsaniyah, yaitu orang yang panah daripada kemanusiaannya, hilang ingatannya kemanusiaannya, hilang ingatannya kepada dunia, hilang kepada dunia isi-isinya, lupa kepada istrinya nang 4 orang, lupa bininya 4 ikom, keringat laginya, lupa. Kalau ibu-ibu lupa sudah, lakinya nih terserah aja nak kawin lagi kadakah, bapak juga. Unda yang penting Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sayang kepada Unda. Ujar Sidin, berarti orang itu fana. Subhanallah. Ini ada buai bu, sudah tua buai, umur 60 dah. Pas laki ini dah serjua, kenapa kah? Oh mamanya jar, ikam ini pinanya jar, pinah sakit-sakit dakwak nih jar, rancak bepender kata, tapi kawal lagi sudah jar nang lakinya jar nang bininya. Menengka itu aku jar nang lakinya aku hendak kawinnya lah jar. Oh jangan ucap jangan aja ngalibana Sidin, jangan sampai tangan gerak-gerak sampai ke Tuhan memikirkan lah ya kabo. Mbah yang dipikirkan apa yang benar tuh? Allah aja, Allah dan Rasulnya. Berselawatan, nah rami kala berselawatan, rami kala terita Allahumma barik lana fi Rajab. Masya Allah ya kelak berdoa Allah tuh, nah asik, merasa asik lah pian, asik, merasa asik, apalagi disairkan lah ya kelak. Masya Allah. Wa sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Isra wal Miraj fi Rajab. Waktu membaca tuh rasa-rasa umpat lawan Nabi Isra Mi'raj,
rasa-rasa umpat juga di belakang Nabi, umpat ke Isra Mi'raj. Nah, itulah lorong kecil bisa merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla Isra dan Mi'raj. Ya Pak, salatan tubarikuna biha, salawat yang bisa memberkahi kami, ibadatana, ibadah kami, Masya Allah. Apalagi wasolihana, kesolehan kami. Apalagi warizqona, babarakat rezeki, habis ya kisah sudah. Nah, Masya Allah, nyaman gelak hidup, Masya Allah. Wa wusulul abdi ila zalikal alam biqadril inqata'il basariyah nafsaniyah. Wusulnya seorang hamba itu, wusul itu artinya sampai kepada Allah dalam ma'rifat. Puncak dari ma'rifat itu namanya wusul. Wusul itu artinya sampai, ialah sampai kepada Allah pada saat sudah terputusnya dirimu dengan basariyah nafsaniyah. Apa itu basariyah nafsaniyah? Perasaan kemanusiaan, keadaan kemanusiaan, hidup ada di dunia ini, tidak ada lagi yang tidak ada lagi. Dunia ini nol, tidak ada lagi, minus, dunia ini minus dah. Bis yang ada itu siapa lagi? Hanya Allah Azza wa Jalla. Itulah guru lah, kisahnya barang tahu dulu. Ya lah, nah kayak apa prakteknya? Kadang kita dengan Allah tidak bisa mungkin, tapi sekali-sekali bisa kita ketika membaca salawat. Tapi asik deh. Tadi ketika kita membaca salawat, Bu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj Pirojaba. Rasa-rasa umpat juga lawan sidin Isra dan Mi'raj. Saat itu kita lupa dengan yang lain lah, lupalah dengan yang lain. Lupa saat itu kita berpanah dengan Nabi Muhammad Sallallahu. Yang ada tuh rasa-rasanya hanya Nabi Muhammad di hadapan kita. Berarti kita itu panah juga, panah dengan Nabi Muhammad. Bila panah dengan Nabi Muhammad, dianggaplah sama dengan panah, bila panah dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sampat lah itu. Sampat kalau kita merasa khusyuk. Pian membaca salawat belum tentu 1000 kali, pian belum tentu bisa panah lo Nabi. Panah itu rasanya nang ada nih Nabi aja, Allah dan Rasulnya aja ada. Nang kayak apa Nabi baiknya berbakti kepada Allah aja, itu aja yang ada. Yang lain tidak ada lagi. Pada saat itu kita panah sudah melewati wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jauh orang bahari. Nah coba sama tuh lah, sampai situ dulu lah. Nah ya Pak, kena kepanjangan panik kepala. Makanya lah orang bahari itulah sampai ini ya ada orang bahari Jepang. Nah ada pertanyaan, kenapa bila salah sembahyang ditagur dengan subhanallah? Iya lah Bu, bila orang tuh salah ditagur, kalau bebinian betapok. Nah ya lah, kalau sama wanita tapok. Bila imam salah, kalau lalakian apa yang diucapkan? Subhan. Kenapa tidak astagfirullah? Maka setiap salah tuh kita harus astagfirullahaladzim. Kenapa jadi astagfirullah, subhanallah? Karena nang ditagur tuh Nabi Muhammad. Biar ya kalau lah nang ditagur tuh imam itu orang sembahyang kayak itu aja sudah. Orang sembahyang tuh bagaikan Nabi Muhammad, tidak layak dengan ucapan kasar. Kalau Nabi di apa? Kalau Nabi Bang, Nabi kereda lagi Nabi itu ujar Nabi nang ada itu hanyalah Allah Azza wa Jalla yang maha terpuji, yang maha itu majhar ngarannya. Majhar hanya Allah aja lagi yang ada. Majhar itu artinya nang tampak itu hanya kehebatan keagungan Allah aja. Tidak ada lagi keakuan diri ini, aku ini tidak ada lagi. Paham ya? Kalau lah ya kena tunggal di kita nih paham. Bila paham tuh guru sakti lah, guru jalan. Belum tentu sakti bisa juga, ada sakti bisa juga.
Nang kayak bahari juga ada taguh di Pokole, ada taguh di Kiau, ada juga. Ya lah, bahari ya lah, istilah bahari lah. Palu ini terbangun guring waktu halus lagi nang masih SD itu gue. Jar abah mamanya guring lagi ndah jar. Kenapa jadi terbangun tadi? Mimpi mah jar. Mimpi apa ikam nak? Dikejar anjing. Ya sudah guring ya lagi. Ulun koleh mah jar. Kenapa guring lagi? Kenapa? Anjingnya kalau mahadangi jar di guringin ulun ya. Akal paloy lah. Akal anak-anak tuh kan akal hayal. Tapi kadang-kadang ada benarnya. Iyalah. Begitunya guring lagi paloynya, kalau itu serbu jurai itu bangun lagi paloy. Kenapa? Dikejar anjing pulang mah, anjingnya mahadangi mah jar. Dalam mimpi ulun. Masya Allah, itulah kekuatan anak-anak tuh. Coba pian nang mimpi lo Nabi Muhammad bang, kayak pahakon dah. Nah supaya pian rajin membaca nang tuh ada kelatar itu syair tuh. Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Habis itu ada di bawahnya wa arina Nabiya Muhammadin sallallahu. Itu amalan supaya bermimpi lo Nabi. Adalah coba lihat. Coba lihat. Wa arina adalah wa arina Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wa arina Nabiya Muhammadin ya kah? Waghfir lana warhamna wa tub alaina. Masya Allah tuh gue. Nah kalau jadi amalan nih pas bulan Rajab membaca, mudahan biar bermimpi lawan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antas salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli waqti yaumina ba'absuhu maqamas salam ya Allah ya salam antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli waqti yaumi